Iya, terima kasih Pak Gus Koco. Jadi gini Pak Halim, ini mau nanya. Saya itu kan orangnya paling tidak berani disuntik. Dalam artian suntik apapun. Karena memang dari kecil itu belum pernah disuntik, kecuali suntik sekali dulu pada waktu sunat. Hingga saya sampai sekarang itu nggak berani disuntik. Lah, berkaitan Untung, dengan vaksin, untung pas sunat wani suntik ya, nah orang sama belum disunat kan saya ini. itu karena dipaksa Pak, karena dipaksa. Oke, lanjut lanjut. Nah, padahal vaksin itu kan harus disuntik. Nah, di situ akhirnya saya sampai sekarang memang tidak berani divaksin. Dan untuk riwayat kesehatan saya, itu sampai sekarang alhamdulillah kondisi tubuh selalu fit dan tidak punya keluhan. Paling sampai setua ini pun paling keluhannya hanya sebatas masuk angin. Itu pun kalau sudah makan, tunggu beberapa jam itu sudah sembuh. Gitu Pak. Sehingga apakah vaksin itu wajib atau misalnya hanya dibutuhkan cukup pakai rapid test saja atau antigen? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Paling akan memberikan respon. Ya, vaksin ini wajib apa enggak? menurut saya bukan pakarnya, tapi saya bisa cerita begini. Jadi sebenarnya gini, virus COVID ini kan virus baru, lain dengan virus yang dulu polio itu kan sudah habis sebenarnya. Lah, teori soal ilmu virus ini, virus itu bisa dihabisi kalau 70% populasi itu sudah punya antibodinya. Artinya gini, kalau 70% sudah punya, 30% nggak punya, lah kok bisa virusnya nanti mati gimana? Karena virus itu kan nulari. Kalau dia nulari orang yang sudah divaksin atau kebal, kan berarti nggak ada efek. Artinya virus itu berhenti sampai di orang itu. Jadi vaksinasi itu kayak bikin pagar atau benteng sehingga virusnya nabraki orang-orang yang sudah divaksin sehingga nggak bisa berkembang biak. Yang takut kan kalau orang baru vaksin baru 20%, 80% belum divaksin. 80% itu potensi terinfeksi. Artinya virus itu bisa makin lama berkembang. Kayak virus Delta, itu katanya satu bisa menginfeksi 8 orang. Kalau vaksin yang COVID yang biasa itu kan 1:1,37, nggak sampai 2 orang. Jadi yang Delta itu sadis penyebarannya gitulah. Lah, soal antibodi kita kuat atau tidak, memang kalau kuat sekali kita yakin mungkin nggak masalah asal nggak keluar rumah. Tapi seperti yang saya katakan, saya sudah divaksin, sudah merasa kuat. Tapi yang namanya lengah itu kan kadang nggak bisa kita jaga. Tahu-tahu kita lengah kemasukan. Dan kalau sudah kemasukan, itu juga tergantung tubuh kita. Bedanya kalau sudah divaksin dan tidak, kalau sudah divaksin itu dampaknya nggak akan terlalu parah. Ya mungkin rodok gembreges, rodok mungkin linu-linu dan mungkin yang lain-lain. Tapi sudah terbukti paru-parunya pun nggak akan separah kalau yang belum divaksin. Jadi ini salah satu kenapa vaksinasi menjadi penting. Ini kita tuh kejar-kejaran waktu. Bagaimana mencapai 70%. 70% paling cepat dipakai dengan vaksin. Kalau nunggu semua terinfeksi nanti keluar antibodinya, ya yang kemarin bulan Juni itu rumah sakit kebak. Dan korbannya terlalu banyak. Itu kan yang mau dicoba oleh Inggris dan Itali. Mau pakai herd immunity. Wes semua diinfeksi, nanti keluar antibodinya, nanti selesai. Lah pada saat diinfeksi yang sakit dan berat itu rumah sakit nggak natai. Artinya rumah sakitnya kolaps saat itu. Yang kita sempat ngalami cukup parah juga di pertengahan Juni sampai pertengahan Juli kemarin. IGD penuh semua. Lah itu yang dicegah. Makanya harus divaksin. Lah karena vaksinnya nggak nutupi, makanya diharapkan PPKM itu bisa nyegah sehingga tingkat penularannya bisa direndahkan. Jadi kalau saya sarankan Pak siapa ini namanya? Pak Sunoto. Kalau bisa ya divaksin. Kalau takut jarum ginilah, bayangkan suntikan sekecil itu bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, terutama keluarga dekat dan lingkaran dalam keluarga kita. Karena kita ikut jaga mereka. Kita disuntik itu bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling penting. Kita divaksin bukan untuk diri kita, tapi untuk menjaga yang lain juga. Itu Pak Sunoto. Iya. Oke.